gimana? Ya dari situ kita tuh ngerasa apa ya, kalau menyesal enggak, jangan ya. Iya. Tapi ini tuh harus Pelajaran. jadi pelajaran buat semua, bukan buat saya pribadi, tapi buat jemaah semua gitu ya Bu ya. Di situ akhirnya kita bikin kegiatan pola makan, pola hidup sehat. Jadi mulai dari pribadi saya juga kan, di Jadi rumah dan anak-anak. tadi ceritanya awalnya suami teh kumaha pola makan teh? Jadi awal mula suami itu kegiatannya itu padat gitu, jadi makannya nggak kekontrol karena saya juga nggak tahu pola makannya yang sehat yang seperti apa gitu. Ya akhirnya badannya besar, gemuk gitu, terus ada lambung, ternyata ada jantung gitu. Cuman saya nggak tahu itu ada jantung karena nggak cek ke dokter. Minumannya madu aja, obat lambung, ternyata kan bukan lambung. Nah gitu, harusnya kan kita cek dulu ke ahlinya. Kalau udah tahu penyakitnya jantung kan kita obatinnya herbal jantung, bukan herbal lambung. Jadi itu kan kebodohan saya gitu ya Bu ya, kok sampai nggak tahu suami kondisi badannya seperti itu gitu. Akhirnya pas di rumah sakit itu dokter dia sampai menyalahkan Bu, istrinya, ibu nggak tahu suaminya sakit jantung. Kayak gitu Bu. Saya juga, oh iya kenapa saya nggak tahu, nggak peka suami saya sakit jantung. Udah umur berapa? 36 tahun, masih muda. Karena memang sering apa ya, sakit dada panas, sering capek. Kalau badminton setengah set juga udah capek. Terus akhir-akhir itu tuh batuk terus Bu. Ternyata jadi lambungnya tuh udah 4 tahun. Kita obatin pakai apa, madu hijau. Nah gitu. Jadi sering. Padahal sebenarnya mah itu teh berarti udah naik gitu. Bu, jadi sakit jantungnya itu pas bagian posterior sama dekat dengan mah. Jadi gejalanya tuh kayak sakit mah pada jantung. Padahal jantung. Karena memang ada turunan, bukan turunan apa yang genetik dari mama. Ada tensi juga. Apa? Ada tensi tinggi juga. Dan sering sakit kepala kan lain itu. Pola makannya kayak gimana? Pola makannya ya memang nggak teratur Bu. Jadi gorengan tuh selalu itu teh harus ada. Terus sayur-sayuran berkuah yang santan, jeroan-jeroan domba itu kan yang nggak boleh banget sama yang penyakit jantung sebetulnya. Jadi dari situ teh ya pelajaran buat kita teh, kita harus peduli cek dulu kondisi betul badan kita kekurangannya apa gitu ya. Jadi kita fokus ke perbaikan di situ. Betul. Jadi setelah ketahuan kemarin itu sakit apa namanya sakitnya jantung, kemudian 10 hari ketahuan sakit jantung, kita berobat dulu ke ISMA, kondisi jantungnya 27% detak si jantung itu udah kecil gitu. Udah nggak bisa pasang ring. Nah itu kita obatin dulu, kata dokternya pulang dulu 3 hari ke rumah, diobatin dulu pakai obat apa ya khusus jantung gitu. Ternyata nggak tahan Bu, baru 5 hari udah sakit, dikasih obat yang kronis yang di bawah lidah juga udah nggak mempan. Terus akhirnya 7 hari kita bawa lagi ke Hasan Sadikin. Di UGD itu sebetulnya udah harus langsung tindakannya juga sebetulnya nggak bisa pasang ring, harus bypass. Cuman kondisinya udah 27% kan Bu, nggak bisa. Di situ tuh harus ada tanda tangan juga, biaya dan lain-lain. Jadi karena saya nggak ada BPJS, nggak ada biaya, jadi tertunda lagi di IGD 3 hari. Sampai ada kepastian dari apa ya, kebijakan dari Kita Bisa gitu ya Bu. Saya ngurus gitu. Ada tindakan, dan tindakannya juga udah kondisi jantung nurun lagi, jadi 17%. Jadi sebetulnya pasang ring juga bukan solusi kata dokter. Kalau dibiarin juga makin menurun lagi gitu. Jadi di ICU berapa ya, langsung tindakan 4 hari, tindakannya pasang ring. Kalau satu dulu itu kan 4 hari, 3 hari lagi di ICU udah luar biasa ya. Jadi makanya sekarang luar biasa ya. Sekarang Isti pengen perbaikin gitu loh. Bukan buat saya sendiri gitu, saya punya saudara gitu ya, teman-teman juga, ayolah gitu kita apa ya, peduli ke diri kita, bagaimana tubuh kita itu kan titipannya, amanah dari Allah, harus kita jaga gitu ya. Sekarang anak berapa? Anak saya 5. Yang pertama itu 11 tahun, kelas 5, laki-laki. Yang kedua kelas 3 perempuan. Yang ketiga kelas 1 perempuan. Yang keempat TK perempuan. Yang kelima ini 3 tahun laki-laki. Si ada yang kelima ya. Jadi pas ayahnya nggak ada, meninggal tuh umur 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan lagi. Oh ya, istilahnya
saya anak satu, anak kedua, ketiga, keempat itu nggak mau laki-laki mau perempuannya nggak ini gitu ya, nggak terlalu pengen. Pas yang terakhir pengen satu lagi katanya, kata suami itu laki-laki katanya. Pas lahirin kita lagi Seneng-senengnya. lagi seneng-senengnya. Pas pulang dari rumah sakit yang pertama juga kan mungkin terus kan ya. udah gak bisa kegiatan keluar di rumah, seminggu masuk lagi rumah sakit, 10 hari rumah sakit udah nggak ada. 26 tahun. Subhanallah. Semoga husnul khotimahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang Isti mencoba untuk pola hidup sehat ya, bismillahnya. Dan buat contoh juga yang lain Bu, teman-teman yang lain gitu. Jadi kita peduli gitu buat diri sendiri kan, karena yang mukmin yang baik itu ya, yang sehat gitu ya Bu ya. Itu. Biar kita tuh ibadahnya ya, kemarin harus sama Umi, insyaallah itu ibadah kita tuh biar maksimal. Amin ya, bismillah ya. Kasih banyak ya sharingnya Teh Isti ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat banyak.